Baik, kalau kita pindah kita butuh tenaga, butuh duit. Bagaimana, apakah kita mampu membayar untuk pemindahan itu? Dari kacamata orang Demokrat, apakah kita mampu? Kalau itu? tergantung, kalau niat sebenarnya kan zaman Pak SBY sudah ada tim kajian teknisnya ya. Seperti yang diomongkan sekarang kan sebenarnya tinggal meneruskan saja apa yang kemarin dikaji. Termasuk kenapa akhirnya diputuskan ke luar Jawa, kan dulu pernah ada pemikiran. Pak, ini Pak SBY periode yang mana nih? Ya, dua periode. Dua periode sebelumnya. Periode pertama Untuk umur ini cita-cita udah 15 tahun. Umur ini cita-cita udah 15 tahun. Akan bertambah 5 tahun lagi. 20 tahun gitu. Memang perencanaannya kan panjang. Ya kan? Kenapa sekarang sampai bisa cepat diputuskan luar Jawa? Karena waktu itu kan ada ide setelah Jonggol tidak, ada Subang, ada juga Banten, ada juga Banyuwangi. Dan akhirnya mana yang paling memungkinkan, ya kan, apakah ke Sumatera ataukah ke Kalimantan ataukah ke Sulawesi. Akhirnya kan yang paling tepat sebenarnya memang tengah-tengah ya, Kalimantan. Cuman apakah kota yang sekarang paling banyak disebut Palangkaraya itu memenuhi syarat? Kan kemarin Pak Yusuf Kalla kan juga ada memberikan syarat, ada 10 syarat termasuk adanya pelabuhan. Mungkin nggak ada pelabuhan di sana, sebuah ibu kota, meskipun itu ibu kota pemerintahan, kan dia juga perlu konektivitas yang sangat baik, bukan hanya konektivitas bandara ya, tapi juga harus ada konektivitas darat, konektivitas laut ya. Kalau dari sisi IT saya kira memang bagus Kalimantan, persis di bawah garis khatulistiwa, mudah, murah untuk membuat instalasi IT. Suara Pak Roy ini sudah cocok ini untuk kalau masuk pemerintahan. Enggak ya? Saya Demokrat itu selalu bicara kalau A kita bilang A baik, kalau kurang baik kita bilang yang kurang baik timingnya memang. Demokrat itu berpengalaman sebagai pemerintah. Kenapa tiba-tiba ini ditulis sekarang? Kenapa nggak sabar? Kalau komentar yang aneh-aneh, gitu kalau komentar yang aneh-aneh ya nggak pernah dari pemerintah. Baik, sebelum kita tambahkan lagi, ada penelpon dari Banjarmasin. Ibu Ratna, orang Kalimantan. Selamat malam, Bu. Iya, apa komentar Ibu? Selamat malam Bapak-Bapak. Ya, malam. Iya, sama saya Haji Ratna dari Kalimantan Selatan, Banjarmasin, Betola gitu ya. Silakan komentarnya, Bu. Saya sangat setuju sekali. Saya sangat setuju sekali Kenapa wacana setuju? pemindahan ibu kota ini. Ya. Karena yang pertama, bagi saya pemindahan ini adalah mendorong pemerataan ekonomi ke Indonesia bagian timur. Nah, kita mengetahui bahwa Kalimantan selama ini anggaplah dianaktirikan dalam hal pembagian-pembagian begitu ya. Nah, sehingga banyak keluhan-keluhan dari Kalimantan bahwa Kalimantan menjadi anak tiri istilahnya. Nah, sehingga kalau dipindahkan ibu kota ke Kalimantan akan ada pemerataan ekonomi itu yang pertama. Kalau pemerataan nggak perlu dipindah sebetulnya. Tinggal bagaimana membuat negara perhatian pada Kalimantan, kan begitu aja sebetulnya. Ya, tapi dengan dipindahnya ini adalah bagi saya bukan hal yang aneh. Nah, karena pemindahan ini kan sudah 3 kali sebenarnya. Sudah pernah dipindah ke Yogyakarta, ibu kota kita. Kemudian sudah pernah dipindah ke Bukit Tinggi juga, kemudian pernah ke Biren Aceh. Jadi sudah ada 3 kali pemindahan loh. Jadi pemindahan ini tidak aneh. Jadi menurut Anda biasa saja. Nah, kemudian yang kedua, pemindahan ini merupakan strategi juga bagi penyelamatan Pulau Jawa. Artinya penyelamatan dari banjir, penyelamatan dari padatnya penduduk, penyelamatan dari hal-hal lain, banyaknya kriminal dan sebagainya. Karena kalau ke Kalimantan pindahnya, daerah Kalimantan masih aman begitu. Dalam hal pemilu dan sebagainya juga pasti warga Kalimantan apakah bisa menerima perubahan jika dibawa oleh sekian ribu orang, bahkan mungkin jutaan orang pindah ke situ, yang mungkin akan bisa menimbulkan geger budaya begitu? Maksud saya begini, dengan pemindahan ini tidak berarti mereka itu harus pindah semua ke Kalimantan, akan tetapi pemerintahannya saja yang pindah. Seperti contoh Banjarmasin itu pemerintahannya di Banjarbaru, Pak. Nah, sehingga Banjarmasin tidak padat gitu. Nah, jadi pemerintahannya saja yang pindah ke Palangka, misalnya ke Kalteng ya. Nah, kemudian juga pemindahan ini bagi saya dapat mengubah mindset agar Indonesia sentris gitu. Tidak Java sentris ya. Nah, kemudian juga ini dapat mempresentasikan identitas bangsa. Baik. Nah, kita dapat melihat pemerintahan yang efektif, efisien begitu ya, yang smart gitu. Nah, Bu Ratna, terima kasih telah bersama kami di Dua Sisi.